Umat Kristiani Papua merasa bersyukur dan bersukacita mendapat berkat Paus Fransiskus di Papua Nugini. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Papua Nugini sejak 6 hingga 9 September 2024 itu menjadi harapan untuk kehidupan orang Papua yang lebih baik dan bermartabat. Minggu 8 September 2024 siang, setelah Paus Fransiskus menyapa umat Katolik di Vanimo, Papua Nugini, Paus Fransiskus mengunjungi Baro, kota kecil di Papua Nugini, yang berjarak sekitar 35 menit perjalanan darat dari pos lintas batas negara antara Papua Nugini dan Indonesia. Ratusan warga dari Papua telah melintasi batas kedua negara sejak Minggu pagi dan sore itu menjadi bagian dari ribuan umat yang mengeluk-elukan Paus Fransiskus. Tim Jubi TV bersama puluhan umat lain tidak sampai di kota Vanimo karena antrian panjang di kantor imigrasi PLBN RI PNJ sehingga telat. Namun begitu, tim juga beruntung karena Paus Fransiskus melewati warga di Kampung Baro tempat tim berhenti. Paus Fransiskus tiba di Baro sekitar pukul 15.13 waktu Papua Nugini dengan mengendarai mobil Toyota Reise putih. Paus Fransiskus disambut dengan tarian tradisional menuju panggung. Sejumlah umat berebut bersalaman, berfoto, melantun pujian, dan ada juga yang memanggil Pope Francis, Pope Francis. Umat Katolik Papua, Soleman Itlai, mengaku sangat terberkati karena bisa melihat secara dekat Paus Fransiskus. Ia mengatakan kehadiran Paus Fransiskus menunjukkan kepedulian yang luar biasa bagi umat Katolik di Melanesia, terutama Papua. Saya merasa terberkati karena sejak puluhan tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II pernah berkunjung ke Papua Nugini juga, tapi kali ini di Vanimo dekat dan kami bisa menyeberang dan bisa melihat dengan dekat itu ya suatu kebahagiaan sendiri. Karena selama ini kita hanya bisa lihat, bisa baca bagaimana Paus jalan melayani umat itu dari TV, dari cerita orang di media massa, tapi kemarin dia bisa tiba langsung di Vanimo bersebelahan dengan Jayapura, Provinsi Papua ini yang jaraknya hanya berapa kilometer, hanya selisih jam 3-4 jam saja, itu sangat luar biasa. Selama 30 menit berada di Baro, Paus Fransiskus bertemu dengan anak-anak di Baro Holy Trinity Humanitis SCH, menyapa umat dan memberkati gedung pastoran setempat. Paus Fransiskus kemudian meninggalkan Baro ke Vanimo dan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby, ibu kota negara Papua Nugini. Persinggahan singkat Paus Fransiskus itu juga membahagiakan warga Baro, seperti Gwendolyn Owah, 28 tahun. Ia tidak menyangka akan secara dekat melihat Paus Fransiskus di Bora. Ia sudah menunggu kedatangan Paus di lapangan Baro sejak pagi hari dan mengikuti live streaming kunjungan Paus Fransiskus di Vanimo. Owah berharap doa-doa dan harapannya dapat terkabul. Ia mengucapkan terima kasih atas kunjungan Paus Fransiskus di Baro. I'm so happy and excited. It's a once in a lifetime opportunity here. Yeah, it's a history making, so I'm so glad. I'm so happy to see you. Like in my own eyes, it's my very first time. I'm so happy. Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo, yang hadir secara langsung di Vanimo mengatakan umat Katolik merasa bersyukur dan bersukacita atas kedatangan Paus di Vanimo, Papua Nugini. Uskup Jayapura mengatakan Paus Fransiskus berpesan supaya umat Katolik hidup bersatu dengan orang lain dan menerapkan 3 hal penting dalam hidup, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Hendaknya perbedaan itu tidak membuat keretakan, tidak membuat persinggungan sana-sini, tetapi hendaknya terus membangun satu persaudaraan, kebersamaan bersama dengan
mereka yang lain. Mereka lain yang beragama lain, mereka lain yang berbudaya lain, mereka lain yang berbahasa lain, latar belakang lain, tapi tetap kita bersaudara. Monsinyur Januarius mengimbau agar masyarakat saling menghentikan segala hal yang merusak hubungan relasi di antara sesama manusia, terutama kekerasan dan konflik. Ia meminta masyarakat Papua dan umat Katolik untuk hidup sesuai teladan Paus Fransiskus. Bagaimana kita berbelah rasa, bagaimana kita merasa berbelas kasih kepada orang lain. Orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang ada di tengah, dipinggirkan. Bagaimana kita Paus mengajak supaya kita terus berbelah rasa seperti orang Samaria yang murah hati untuk memberikan kebaikan kepada sesama.